Hai kalian, kalian. Di channel ini kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Minecraft. Bahkan kita telah membahas jalur cerita dari Minecraft secara teori, seperti bagaimana blaze dibuat, atau seperti bagaimana slime dibuat, atau seperti bagaimana villagers dan ancient builder terpecah, atau seperti bagaimana iron golem bisa membantu villagers, dan seperti beberapa persen dari kalian belum subscribe channel YouTube gua. Ini adalah fakta. Beberapa persen dari kalian belum subscribe channel YouTube gua. Jadi kalau kalian belum subscribe dan kalian suka konten begini, jangan lupa kalian subscribe gratis dan kalian bisa unsubscribe kapan aja. Dan ya, mari kita targetkan video ini dikarenakan ini video Ancient Builder atau Minecraft lore. Kita targetkan sekitaran 4000 like dikarenakan membutuhkan sedikit pikiran dan sedikit tenaga untuk membuat video ini. Jadi jangan lupa kalian like dan share teman-teman kalian agar mereka mungkin sedikit tahu tentang Minecraft lore walaupun kita jelaskan secara teoris. Dan video ini mengandung teori dan hipotesis, dan teori ini gue ambil sedikit dari MatPat agar ceritanya nyambung. Jadi jangan lupa kalian subscribe channel YouTube MatPat, link di deskripsi. So let's get back to the video. Sebelum itu gue mau bilang kalau gue bakalan jelasin dengan cara storytelling. Jadi gue bakalan buat cerita biar kalian lebih paham. Oke? So kita ke videonya. Jadi pada zaman dahulu hiduplah sebuah peradaban kuno yang dinamakan Ancient Builder Civilization. Ancient Builder Civilization ini dipenuhi orang-orang zaman yang hidup dengan tentram dan hidup dengan normal tanpa ada kendala. Namun pada suatu saat mereka terpecah belah dikarenakan tujuan yang berbeda. Ada yang tujuannya ingin hidup damai seperti peternakan dan lain-lain. Ada yang hidupnya ingin mencari teknologi yang luar biasa tinggi, dan ada hidupnya yang ingin menyendiri. Singkat cerita, di sini Ancient Builder yang ingin mencari teknologi yang tinggi dapat mencari cara untuk pergi ke dimensi lain, atau mereka menemukan cara untuk membuat Nether Portal. Dikarenakan mereka adalah makhluk yang sangat cerdas, kan gak mungkin mereka langsung masuk tanpa ada percobaan. Di sini mereka mencoba memasukkan babi ke dalam Nether Portal. Sebelum mereka masuk duluan, babi adalah hewan yang pertama kali masuk ke Nether Portal, atau makhluk overworld yang pertama kali masuk ke Nether Portal. Di sini Nether Portal merupakan tempat yang sangat kejam dan mengerikan. Otomatis sebuah babi nggak akan survive dari tempat yang begini. Disinilah kita akan menceritakan cerita bagaimana babi ini bisa survive di Nether. Tapi tunggu sebentar, manusia juga akan masuk akhir-akhirnya di Nether Portal tersebut dikarenakan babinya nggak kembali-kembali. Jadi mereka memberanikan diri untuk masuk ke dalam Nether Portal. Dan kalau kalian pengen tahu apa yang akan terjadi kepada mereka, kalian nonton video gua tentang ini, asal usul Wither Skeleton atau sejarah kelam dari Wither Skeleton. Kalian nonton video itu biar kalian tahu apa yang terjadi dengan Ancient Builder yang berani masuk tanpa menerima konsekuensinya. Jadi jangan lupa nonton yang itu ya coy. Setelah masuk ke dalam Nether Portal, dikarenakan Nether ini merupakan tempat yang kejam, pasukan babi ini atau kelompok-kelompok babi ini terpecah belah. Ada yang berada di Crimson Forest, ada yang berada di Soul Sand Valley, ada yang berada di Basalt Delta, dan lain-lain. Di sini babi-babi ini memiliki nasib yang berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya di biome Soul Sand Valley, nasib babi ini berbeda dengan nasib babi yang berada di Warped Forest dan lain-lain. Di sini mereka harus bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Dan dikarenakan Nether merupakan tempat yang kejam, di sini mereka harus mencari makanan agar bisa bertahan hidup. Apakah makanan yang ada di Nether yang sangat-sangat aneh? Tentu saja. Yang pertama akan mendapatkan fungi atau mushroom atau apapun itu, yang jelas jamur di Warped Forest. Dan kalian akan mendapatkan Nether Wart di Soul Sand Valley dan tempat-tempat lain. Dan di Basalt Delta kalian gak akan mendapatkan makanan. Jadi gue persingkat nih ya, babi yang berada di Basalt Delta semuanya tewas dikarenakan jurang yang luar biasa tinggi, dan mereka mati dikarenakan fall damage. Terlebih lagi banyak makhluk yang berbahaya di situ seperti gas dan magma cube. Jadi babi yang berada di Basalt Delta nggak bisa bertahan dan akhirnya semuanya tewas. Gue nggak bohong. Menurut teori ini. Jadi di sini mereka terpaksa memakan makanan yang seharusnya nggak mereka makan, seperti yang di Warped Forest mereka terpaksa memakan fungi, yang di Soul Sand Valley mereka terpaksa memakan yang namanya Nether Wart atau makanan yang seharusnya nggak mereka makan. Di sini seiring dengan waktu mereka terbiasa dengan makanan itu, akan tetapi tubuh mereka memiliki reaksi yang luar biasa, alias tubuh mereka memiliki reaksi yang sangat abnormal dikarenakan mereka memakan makanan yang seharusnya nggak mereka makan. Bagi babi yang berada di Soul Sand Valley, dikarenakan mereka memakan salah satu makanan yang paling berbahaya di Minecraft, dan itu bukan makanan yang bisa kita makan, yaitu Nether Wart.
mereka berubah perlahan-lahan dari babi menjadi piglin. Dari babi biasa menjadi seorang babi dengan bentuk manusia yang sangat aneh. Kenapa gua bilang begitu? Kalau kalian berada di Bastion Remnant, kalian akan melihat namanya Netherworld Form atau tempat untuk Netherworld. Nah, di sini fungsi Netherworld sendiri ialah untuk apa? Untuk membuat awkward potion atau intinya membuat potion. Tapi di sini para piglin nggak membuat potion sama sekali di Bastion Remnant. Jadi, apakah yang piglin lakukan dengan Netherworld tersebut? Dikarenakan mereka udah terbiasa, jadinya mereka memakannya dong. Dikarenakan buat apa Netherworld kalau cuma dipajang kalau bukan untuk dimakan. Jadi dikarenakan pada wujud babi mereka terpaksa memakan Netherworld tersebut. Nah, di wujud piglin mereka sudah bisa memakan Netherworld dan tubuh mereka perlahan-lahan menjadi piglin. Ya, perlu gue ingatin kalau ini teori. Kalau kurang masuk akal, I'm so sorry. Nah, di saat babi ini udah menjadi piglin, para ancient builder akhirnya terpaksa masuk untuk mencari tahu apakah itu nether sebenarnya. Nah, di saat mereka masuk, akhirnya mereka merasakan siksaan atau kejamnya nether. Ancient builder ini dengan perlengkapan yang kuno seperti video yang kemarin-kemarin, gak bisa bertahan di nether dikarenakan semua makhluk di nether menyerang mereka, seperti gas dan magma cube dan lain-lain. Di sini piglin melihat hal tersebut dan mereka melihat bagaimana ancient builder tewas mengenaskan di nether. Di sini mereka juga melihat bagaimana perkembangan ancient builder lama kelamaan jiwa mereka diserap oleh soul sand dan berubah menjadi wither skeleton. Jadi ya, piglin menyaksikan semua hal yang terjadi dengan ancient builder, dimulai dari mereka masuk ke nether portal dan terperangkap di dalamnya, dimulai dari semua mob menyerang mereka, dan dimulai dari hal-hal yang lain seperti mereka tewas dan jiwa mereka diserap oleh netherrack dan berubah menjadi soul sand, dan tubuh mereka yang tertinggal di dalam berubah menjadi wither skeleton seiring dengan waktu. Itulah mengapa piglin sangat menakuti soul torch, soul campfire, dan soul fire atau apapun yang berkaitan dengan soul, walaupun mereka nggak takut dengan soul sand dan soul foil. Jadi di sini dikarenakan dendam piglin yang benar-benar marah. Piglin marah dikarenakan mereka udah dijadikan eksperimen oleh ancient builder. Piglin menjadi hostile terhadap wither skeleton. Yap, mereka menyerang wither skeleton untuk membalaskan dendam mereka. Bahkan beberapa dari mereka latihan sampai berubah menjadi piglin brute atau piglin dengan kekuatan yang bukan main dan piglin yang luar biasa kejam. Itulah mengapa mereka hostile terhadap wither skeleton, dikarenakan wither skeleton dulunya ialah ancient builder yang memaksa mereka masuk ke dalam nether portal. Dan di sini kenapa mereka takut dengan zombie fight piglin? Dikarenakan zombie fight piglin memiliki virus di dalam tubuhnya. Jadi mereka takut kepada zombie fight piglin agar mereka nggak tercemar virus yang dimiliki oleh zombie fight piglin. Walaupun zombie fight piglin sebenarnya nggak menyerang mereka, tapi sama halnya dengan ancient builder yang takut dengan zombie. Di sini secara logika mereka harus menakuti hal yang berkaitan dengan virus yang dapat mencemari kehidupan mereka atau dapat menginfeksi kehidupan mereka. Terus di awal tadi kan gue bilang bagaimana nasib dengan babi yang berada di Crimson Forest atau Warped Forest. Ya, sama dengan babi yang berada di Soul Sand Valley, di sini mereka juga membutuhkan makanan, dan salah satu makanan di sana ialah fungi. Dan di sini babi-babi tersebut memakan fungi dan dengan seiring waktu mereka berubah menjadi hoglin. Yap, jadi itulah dia cerita bagaimana pig biasa atau babi biasa dapat berubah menjadi piglin, dan cerita bagaimana hoglin dapat berubah menjadi hoglin. Maksud gua pig yang biasa dapat berubah menjadi hoglin dikarenakan evolusi dan reaksi abnormal yang diberikan oleh tubuh mereka. Kesimpulannya ialah pig dapat menjadi piglin dikarenakan memakan netherworld atau salah satu hal yang dapat membuat potion, dan mereka seiring waktu berubah menjadi piglin. Dan pig yang berada di Warped Forest atau Crimson Forest memakan fungi sehingga mereka berubah menjadi hoglin. Dan kenapa piglin sangat menakuti hal yang berkaitan dengan jiwa seperti soul campfire dan soul torch? Dikarenakan mereka percaya bahwa soul sand atau apapun yang berkaitan dengan soul dapat menyerap jiwa mereka dan membuat mereka tewas. Walaupun soul sand mereka gak ketakutan, but yeah, whatever. Dan mereka takut dengan zombie fight piglin dikarenakan zombie fight piglin memiliki virus di dalam tubuhnya, dan takutnya mereka terinfeksi dengan zombie fight piglin. Walaupun brute piglin gak takut dikarenakan mereka udah terlatih dan mereka kuat dibandingkan piglin yang biasa. So ya, that's it. Jangan lupa kalian like videonya, share ke teman-teman kalian tentang lore Minecraft yang ini atau Minecraft lore yang ini. Jangan lupa kalian subscribe dan koreksi kata-kata gue yang salah di kolom komentar. Dan kalian juga boleh menanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar. Apapun itu mungkin bakalan gue jawab di dalam sebuah video kalau pertanyaan itu menarik. Dan ya,
Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan ya, ingat, ini cuma teori dan hipotesis, jadi jangan ambil terlalu serius. Dan overall, ini cuma game. So, yeah, thank you for watching.